Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat ya, walaupun kalian belajar di rumah. Jangan lupa kalian menerapkan 5M ya. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker. Yang ketiga adalah menjaga jarak ya, terus menghindari kerumunan ya, terus dikuranginya mobilitas ya. Nah, pertemuan kali ini kita masuk ke bab baru mengenai hidrolisis ya. Atau yang disebut dengan kesetimbangan ion dalam larutan garam. Nah, adapun peta konsepnya, garam itu tersusun dari asam dan basa. Sebelumnya kalian sudah mempelajari bahwa kekuatan asam maupun kekuatan basa itu dibagi menjadi dua. Ada asam kuat, ada asam lemah. Ada basa kuat maupun ada basa lemah. Begitupun penyusunan pada garam. Garam itu penyusunnya terdiri dari 4 ya. Yang pertama, garam yang berasal dari basa kuat dengan asam lemah, kemudian ada asam lemah dengan basa lemah, terus yang ketiga ada asam kuat ditambah basa lemah, dan yang terakhir garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat ya. Nah, ketika asam kuat dan basa kuat dicampurkan menjadi garam, pH-nya itu menjadi 7 ya. Sedangkan asam kuat ditambah basa lemah, karena yang kuatnya itu adalah asam, berarti pH-nya adalah kurang dari 7, artinya sifatnya adalah asam. Sedangkan asam lemah dengan basa lemah itu tergantung dari nilai Ka dan nilai Kb-nya, mana yang paling besar ya. Kemudian untuk basa kuat dan asam lemah, berarti garam itu sifatnya adalah basa, karena yang kuatnya adalah basa. Apa sih yang dimaksud dengan hidrolisis? Hidrolisis itu adalah reaksi dengan air. Jadi, ketika garam dilarutkan di dalam air, maka akan terjadi suatu reaksi kesetimbangan yang bersifat reversibel, artinya bolak-balik, serta menghasilkan suatu zat baru dan ion bebas H+ dan OH- ya. Nah, apakah semua garam itu terhidrolisis? Ya, nanti kita lihat ya. Nah, ini contohnya. Contoh di sini merupakan garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, yaitu larut NaCl ya. NaCl itu berasal dari NaOH dan HCl ya. NaOH itu merupakan basa kuat, sedangkan HCl itu merupakan asam kuat. Ketika dilarutkan dalam air, ternyata garam tersebut dia tidak terhidrolisis oleh air karena ikatannya sangat kuat ya. Kemudian, sifat larutan garam dan konsep hidrolisis. Sifat larutan garam, kation garam dapat dianggap berasal dari suatu basa. Jadi yang muatannya positif atau kation itu dianggap berasal dari suatu basa. Biasanya berbentuk logam ya, sedangkan anionnya itu berasal dari suatu asam ya, atau yang muatannya negatif. Sifat larutan garam tergantung pada kekuatan relatif asam basa penyusunnya. Nah, untuk garam dari asam kuat dan basa kuat itu sifatnya netral ya, sudah tadi dijelaskan sama Ibu. Kemudian ketika asam kuat dan basa lemah, maka sifatnya asam karena yang kuatnya adalah asam. Tapi kalau asam lemah dan basa kuat berarti sifatnya basa. Nah, sedangkan ketika garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah itu tergantung dari nilai Ka dan Kb. Jadi ketika Ka-nya itu lebih besar dari Kb, maka sifatnya asam ya. Sedangkan Ka-nya kurang dari Kb, maka sifatnya basa. Tapi kalau Ka-nya itu sama dengan Kb, maka sifatnya netral ya. Kemudian konsep hidrolisis. Apa yang dimaksud dengan hidrolisis? Yaitu reaksi dengan
air. Hidrolisis itu berasal dari kata hidro, artinya air, sedangkan lisis itu adalah peruraian. Jadi menurut konsep, komponen garam, kation atau anion itu berasal dari asam lemah atau basa lemah bereaksi dengan air atau terhidrolisis. Jadi hidrolisis kation itu menghasilkan ion H3O+ atau H+, sedangkan hidrolisis anion itu menghasilkan OH-. Jadi ketika hidrolisis kation berarti yang asamnya asamnya lemah ya, berarti dia menghasilkan OH- ya. Kalau yang kation berarti dia menghasilkan H+ ya. Kemudian garam dari asam kuat dan basa kuat, contohnya tadi udah ya digambar, ada NaCl ya. Itu NaCl itu terdiri dari Na+ dan Cl-. Jadi kalau dua-duanya kuat itu tidak mengalami hidrolisis atau tidak mengalami peruraian di dalam air ya. Jadi pH-nya adalah netral. Apabila garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah, maka misalnya contohnya basa kuatnya Na+ ya, sedangkan asam lemahnya itu asam asetat atau CH3COH ya. Nah ini Na+ ini berasal dari NaOH. Dia tidak bereaksi dengan air. Sedangkan cuka atau CH3CO- itu berasal dari asam lemah CH3COH sehingga bereaksi dengan air. Artinya karena Na tidak bereaksi, CH3CO- itu bereaksi, maka mengalami hidrolisis sebagian ya atau parsial, yaitu hidrolisis anion CH3COO- ya. Nah, karena tadi ingat ketika hidrolisis anion berarti dia menghasilkan OH-. Artinya untuk NaCH3COO itu sifatnya adalah basa. Kenapa? Karena dia menghasilkan OH-. Contohnya ini, NaCH3COO itu ketika diuraikan maka jadi Na+ ditambah CH3COO- ya. CH3COO- ini yang terhidrolisis oleh air membentuk, nah H yang di sini dia bergabung dengan CH3COO- membentuk CH3COH ditambah OH- ya. Sedangkan Na+ itu tidak bereaksi dengan air ya, karena merupakan berasal dari basa kuat ya. Maka sifatnya adalah basa karena dia menghasilkan OH- ya. Kemudian garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis parsial atau sebagian ya. Contohnya adalah NH4Cl. NH4 ini atau kation NH4+ ini itu berasal dari basa lemah ya. Kemudian kalau Cl- itu berasal dari asam kuat atau HCl. Nah, untuk Cl- itu tidak terhidrolisis ya. Nah, jadi yang terhidrolisis itu adalah kationnya. Kalau kationnya yang terhidrolisis, maka akan menghasilkan H3O+ atau H+. Makanya sifat dari NH4Cl itu adalah sifatnya asam ya, karena dia menghasilkan H3O+ atau H+ ya. Kemudian, garam dari asam lemah dan basa lemah. Baik kation maupun anion dari garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah itu terhidrolisis total ya. Jadi keduanya terhidrolisis. Contohnya NH4CH3COO. NH4 ini kan berasal dari basa lemah, sedangkan CH3COO- itu berasal dari asam lemah. Nah, jadi keduanya itu dia mengalami hidrolisis. Yang NH4+ ditambah H2O, maka dia akan membentuk ion H3O+ atau membentuk H+ ya. Sedangkan CH3CO- ketika terhidrolisis oleh air atau H2O, maka dia akan membentuk ion OH- atau sifatnya adalah basa. Nah, gitu ya. Jadi kalau untuk asam lemah dan basa lemah itu tergantung dari nilai Ka dan nilai Kb-nya. Sekarang kita akan belajar menghitung larutan garam. Nah,
Tetapan keseimbangan dari reaksi hidrolisis itu disebut tetapan hidrolisis ya, dan dinyatakan dengan lambang KH. H-nya itu hidrolisis, K-nya itu adalah tetapan ya, keseimbangan. Misalnya yang pertama, garam dari asam kuat dan basa kuat. Diulang lagi bahwasannya garam yang dari asam kuat dan basa kuat itu tidak mengalami hidrolisis, sehingga pH-nya itu adalah 7 ya. Jadi tidak ada perhitungannya. Kemudian untuk garam yang dari basa kuat dan asam lemah, karena yang asam lemahnya itu mengalami hidrolisis ya, anionnya berarti ya, maka ya dia menghasilkan OH- ya. Nah, caranya adalah, untuk penentuan tetapan hidrolisis, karena produk ya dibagi dengan reaktan, berarti konsentrasi Ha ya dikali dengan konsentrasi OH- per konsentrasi dari ion A-nya ya. Konsentrasi ion OH- sama dengan konsentrasi Ha, sedangkan konsentrasi keseimbangan ion amin dapat dianggap sama dengan konsentrasi ion amin yang berasal dari garam ya. Jadi jumlah ion amin yang terhidrolisis dapat diabaikan jika konsentrasi ion amin itu dimisahkan molaritas. Jadi bisa juga untuk penentuan tetapan hidrolisis ya, itu dengan konsentrasi OH- pangkat 2 per molaritas itu berasal dari konsentrasi ion asamnya ya. Ya. Nah, kalau untuk mencari OH- karena di sini pangkat 2 kita keluarkan, maka jadi akar. Maka konsentrasi OH- itu bisa didapat dari akar tetapan hidrolisis dikali dengan molaritas milik dari konsentrasi ion asam lemahnya ya. Nah, nilai tetapan hidrolisis atau KH dapat dikaitkan dengan tetapan ionisasi asam lemah ya, dan tetapan keseimbangan air. Contohnya ini. Menurut prinsip keseimbangan, untuk reaksi keseimbangan tersebut berlaku persamaan berikut. Nah, ini kan awalnya suatu asam ya, dia membentuk ion ya, dan H+. Nah, si A-nya amin ini dia asam lemah, maka dia terhidrolisis, maka akan membentuk OH-. Maka ketika dijumlahkan amin kita coret ya, terus berarti tinggal H2O, karena HA-nya yang di sini kiri, yang di sini kanan kita bisa coret ya. Kemudian berarti H2O menjadi H+ ditambah OH- ya. Menurut prinsip keseimbangan ya. Nah, maka persamaannya itu adalah tetapan ionisasi asam dikali dengan tetapan hidrolisis sama dengan tetapan ionisasi pada air ya, atau KW ya. KW kemarin nilainya adalah 10 pangkat min 14 ya. Nah, ya. Atau karena tadi untuk konsentrasi OH- itu adalah akar KH dikali M, dan KH itu bisa diuraikan jadi KW per KA, jadi rumusnya bisa dirubah. Konsentrasi OH- sama dengan akar KW per KA dikali konsentrasi milik si asam lemah ya. Nah, itu perhitungan untuk mencari konsentrasi OH-. Nah, kalau kalian sudah dapat OH-nya, kalian bisa mencari pOH ya. pOH itu adalah min log OH-. Nah, setelah dapat pOH, baru kalian bisa mencari pH. pH itu adalah pKW dikurangi pOH ya. Nah, gitu urutannya. Kemudian yang ketiga, garam dari asam kuat dan basa lemah. Sama halnya dengan penurunan rumus yang barusan ya. Jadi untuk
asam kuat dan basa lemah. Jadi yang terhidrolisis itu kan yang basa lemah. Nah, basa lemah itu dia akan menghasilkan ion H+. Artinya dia bersifat asam, ya. Nah, untuk mencari H+ itu sama aja. Tadi yang Ka di sini itu diganti jadi Kb, ya. Ya, jadi milik si basa lemahnya. Jadi akan Kw per Kb dikali molaritasnya, ya. Jadi basa lemah pembentuk garam, molaritas kation atau komponen garam yang mengalami hidrolisis. Artinya yang ini molaritas yang di sini adalah milik yang basa lemahnya. Kalau yang tadi molaritas di sini milik asam lemahnya. Jadi komponen yang mengalami hidrolisis, ya. Sedangkan Kw itu adalah tetapan keseimbangan air, yaitu berapa? 10 pangkat min 14, ya. Kemudian garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah itu mengalami hidrolisis total, ya. Jadi keduanya itu mengalami hidrolisis. pH larutan yang tepat hanya dapat ditentukan melalui pengukuran. Nah, pH larutan dapat diperkirakan atau bisa secara teoritis, ya, bisa dengan rumus ini. H+ sama dengan akar Kw kali Ka sekarang, ya, per Kb. Atau untuk KH-nya, ya, itu bisa dicari dengan Kw per Ka dikali Kb. Jika asam lemah daripada basa atau nilai Ka-nya kurang dari Kb, anion akan terhidrolisis lebih banyak dan larutan akan bersifat basa. Jika basa lebih lemah atau Kb-nya kurang dari Ka, maka kation yang terhidrolisis lebih banyak dan larutannya itu bersifat asam. Sementara itu jika asam sama lemahnya dengan basa, artinya Ka-nya itu sama dengan Kb, maka larutannya itu bersifat netral, ya. Contoh. Nah, ya. Sekarang kita menganalisis sifat dari garamnya. Misalnya ini ada NH42SO4. Tadi sudah bahwasannya NH4 ini itu berasal dari basa lemah, sedangkan SO4 itu berasal dari asam kuat atau H2SO4. Jadi sifat garamnya apa? Asam, karena yang kuatnya adalah yang asam, ya. Kemudian di sini ada NH4CN. NH4 ini basa lemah, CN ini adalah asam lemah. Nah, makanya di sini sudah dicantumkan ada Ka dan ada Kb, ya. Nah, kalau kita lihat untuk nilai Ka-nya itu kan 10 pangkat min 10, sedangkan Kb itu 10 pangkat min 5. Jadi artinya nilai Ka-nya itu lebih kecil dari Kb. Artinya sifat dari garam NH4CN ini adalah bersifat basa, ya, karena Ka-nya kurang dari Kb atau lebih kecil dari Kb, ya. Kemudian nah, ya, sekarang contoh soal dari asam lemah dan basa kuat. Misalnya ada NaCN, konsentrasinya 0,1 molaritas, ya. Tetapan ionisasi HCN-nya 6,2 kali 10 pangkat min 10. Nah, yang harus kalian lakukan adalah tuliskan persamaan reaksinya terlebih dahulu. Ada NaCN, ya, terurai jadi Na+ ditambah Cn min, ya. Artinya karena Na itu berasal dari NaOH atau basa kuat, sedangkan Cn itu berasal dari asam lemah. Karena ini yang asam lemah itu yang terhidrolisis oleh air, maka dia akan menghasilkan OH min, ya. Untuk mencari OH min, rumusnya adalah akar Kw per Ka dikali molaritas. Kw-nya itu 10 pangkat min 14,
Ka-nya dari sini, dari soal 6,2 kali 10 pangkat min 10 dikali konsentrasi dari Cn-nya itu adalah 0,1 ya. Maka ketika dibagi lalu dikalikan ya, hasilnya adalah 0,016 kali 10 pangkat min 14 ya. Kemudian maka hasil pengakarannya adalah 0,4 ya. Kemudian maka kalau sudah dapat OH ya, lalu kalian mencari POH. Rumusnya adalah min log OH min ya, min log 4 kali 10 pangkat min 72. Jadi nanti 7/2 nya pindah ke depan jadi min log 4. 7/2 itu adalah 3,5 min log 4. Nah, setelah dapat POH baru bisa mencari pH. pH itu adalah PKW dikurangi POH. Jadi 14 dikurangi 3,5 dikurangi log 4. 14 dikurangi 3,5 10,5. Negatif ketemu negatif jadi positif ya. Jadi 10,5 ditambah log 4 ya. Tuh, kemudian nah, sekarang dari asam kuat dan basa lemah. Nah, contohnya ini, ada NH42SO4. NH4 ini berasal dari basa lemah, sedangkan SO4 itu berasal dari asam kuat. Yang diketahui adalah nilai Kb-nya, yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasi dari NH42SO4 adalah 0,1 ya. Nah, sekarang kalian tuliskan dulu persamaan reaksinya ya. Nah, ini karena NH42SO4 0,1, terus di sini karena NH4-nya itu ada 2, jadi 2 NH4 plus itu kan berarti harus dikali koefisien ya. Berarti 2 kali 0,1, jadi hasilnya adalah 0,2 bukan 0,1 lagi ya. Jadi tujuan kalian menuliskan persamaan reaksi adalah untuk mencari molaritas milik yang lemahnya ya. Kalau tadi kebetulan koefisiennya 1, jadi nggak usah dikali. Kalau yang ini karena NH4 plusnya itu ada 2, maka konsentrasi yang tadi 0,1 itu dikali 2, jadi 0,2 ya. Nah, karena yang lemahnya itu adalah basa ya, maka atau kation, maka dia akan menghasilkan ion H+ atau ion H3O+ ya. Ion H+ ini. Nah, caranya adalah akar KW per KB dikali konsentrasi milik komponen yang lemah. KW-nya kan 10 pangkat min 14 per 1,8 kali 10 pangkat min 5 yang ini, itu dikalikan dengan konsentrasi milik si NH4-nya yaitu 0,2 dan hasilnya adalah ini ya. Kemudian hasil pengakarannya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Karena ini udah H+, maka langsung kalian mencari pH. pH itu adalah min log H+. Min log 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, 5 yang ini kita pindahkan ke depan ya. Jadi pH-nya adalah 5 ya. Kemudian yang terakhir, nah gimana garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah? Contohnya ini ya, ada NH4Cn. Kalau NH4Cn ini itu berasal dari HCN ya, asam lemah, ada Ka-nya 6,2 kali 10 pangkat min 10, sedangkan NH3-nya itu 1,8 kali 10 pangkat min 5. Jadi kalau dilihat berarti Ka-nya itu lebih kecil ya dari Kb. Berarti sifatnya adalah basa ya. Nah, berarti yang kalian pakai berarti yang Kb, berarti kalian mencari adalah ininya ya, OH-nya ya. Nah, sekarang ini acak-acakan, maaf ya, jadi berantakan. Jadi kalian tulis persamaan reaksinya. Ketika NH4Cl terhidrolisis, maka membentuk NH4+ ditambah Cn- ya.
Jadi untuk penentuan pH-nya kalian menggunakan nilai Kb ya, karena nilai Kb-nya itu lebih besar ya dibandingkan yang Ka ya. Nah, kalau tadi ya tuh, kalau karena kalian menggunakan yang Kb, berarti kalian mencari H+ ya. Nah, maka H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali dengan Ka ya. Jadi nanti akar 3,44 × 10⁻⁻10 ya. Nah, nanti hasilnya adalah 5,9 kali 10⁻⁻10. Ini adalah H+-nya ya. Berarti untuk mencari pH tinggal pH min log H+ ya. Oh, ini jadi bergeser ke sini ya. Maka 10-nya itu pindah ke depan. Jadi 10 min log 5,9 ya. Artinya dari NH4CN ini sifatnya adalah basa ya, karena pH-nya adalah 10 atau lebih dari 7 ya. Jadi, gitu ya. Maaf ya jadi bergeser ya. Nah ya, iya ya, jadi ketutupan sekarang Maya. Jadi pH-nya itu adalah ya udah tadi min log H+ ya, jadi 10-nya pindah ke depan, jadi 10 min log 5,9 ya. Nah, itu penjelasan untuk hidrolisis garam ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu sudah share modul dan PowerPoint-nya ke GC. Kalian tuliskan catatan pentingnya apa saja. Jadi kesimpulannya adalah garam itu terdiri dari 4 ya, campuran dari asam dan basa. Kalau asam kuat dengan basa kuat, maka dia tidak terhidrolisis. Kalau asam kuat dan basa lemah, berarti sifatnya asam, artinya terhidrolisis sebagian. Kalau dari asam lemah dan basa kuat, berarti sifatnya basa, artinya dia terhidrolisis sebagian. Namun ketika asam lemah dan basa lemah, kalian tidak bisa mengidentifikasi begitu saja, tapi harus dilihat nilai Ka dan nilai Kb-nya ya. Ketika Ka-nya lebih besar dari Kb, maka sifatnya adalah asam. Tapi kalau Ka-nya kurang dari Kb, maka sifatnya basa. Ketika Ka-nya sama dengan Kb, artinya dua-duanya sama-sama lemah, maka sifatnya adalah netral ya. Nah, untuk perhitungan diingat kalau misalnya ada nilai Ka ya, kalau ada nilai Ka berarti kalian harus mencari OH-. Tapi kalau ada nilai Kb berarti kalian mencari H+ ya. Begitupun tadi yang untuk asam lemah dan basa lemah, karena Ka-nya lebih kecil dari Kb, berarti kan kalian menggunakan Kb-nya ya. Nah, Kb-nya di sini berarti kalian mencarinya H+ bukan OH-. Jadi kebalikannya gitu ya. Nah, begitu, sekian. Terima kasih kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan paham dengan penjelasan hari ini mengenai hidrolisis garam. Silahkan bagi ada yang mau bertanya, bisa lewat GC atau bisa lewat WA ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.